Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, para dokter yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, barangkali ini di waktu jeda atau istirahat dari aktivitas dan tugas masing-masing, kita alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insya Allah penuh berkah dan diiringi atau dilimpahi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berthalabul ilmi, kita menambah perbendaharaan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari cara kita atau upaya kita untuk mempertegas tujuan hidup kita, bahwa apa yang sedang dijalani hari ini, aktivitas hari-hari adalah wasilah kita untuk bisa menjalani kehidupan dunia yang lebih baik, tentu saja untuk kemudian meraih kebahagiaan abadi yang terakhir, tujuan kita semua yang juga tentu lebih baik lagi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rabbana, atau dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa yang kita inginkan dalam hidup tentu saja adalah keseimbangan antara dunia yang hasanah dan akhirah yang hasanah. Kebaikan di dunia sebelum kebaikan di akhirat. Keseimbangan itulah yang kita harapkan semua, sehingga antara fasilitas, antara pengantar dengan tujuan hidup menjadi sinkron. Ini adalah salah satu prinsip bahagianya Rasulullah SAW. Jadi dari awal Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, tentu saja ayat ini adalah Al-Quran atau doa ini adalah Al-Quran sumbernya, dan kemudian menjadi doa Rasulullah SAW. Dari awal mengajarkan bahwa hidup bahagia adalah hidup yang seimbang, di mana antara sarana dan tujuan sama-sama bersifat baik dan berbuah baik. Jadi baik itu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang sering sekali kita ucapkan tanpa barangkali kita sadari lebih mendalam bahwa sebenarnya disitulah prinsip hidup yang diajarkan oleh Islam. Islam tidak mengajarkan sengsara di dunia untuk bahagia di akhirat. Itu bukan dari Islam, gitu ya. Artinya untuk mencapai kebahagiaan akhirat tidak harus sengsara di dunia, gitu. Itu ajaran agama lain, gitulah. Dan tentu tidak ada dalam agama-agama selain Islam, di mana memang menyiksa diri di dunia sebagai syarat untuk menghadapi atau meraih kebahagiaan di akhirat yang disebut dengan samsara atau apapun namanya. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas hari ini insya Allah kita akan membahas tentang tema besarnya adalah bahagia, gitu. Jadi dari awal saya diberitahu bahwa kajian ini, dan tadi juga disebutkan bahwa kajian ini sudah berjalan sebelumnya 2 kali tentang tema bahagia atau hidup bahagia, dan hari ini adalah tema yang ketiga tentang hidup bahagia, tapi dari perspektif sunnah, dalam arti dari kehidupan Rasulullah SAW. Nah, untuk itu saya mengangkat beberapa hadis supaya memang secara langsung, bahwa hadis itu kan kita tahu adalah ucapan, perbuatan atau tindakan, bahkan persetujuan atau sikap Rasulullah SAW terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga itu menjadi penilaian atau hukum tersendiri bahwa sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat yang disaksikan dan diketahui oleh Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW itu menyetujuinya, maka itu menjadi bagian dari
aturan atau hukum syariat Islam. Nah, artinya supaya langsung mengena bahwa pembahasan kita ingin mencoba menggali isu tentang hidup bahagia ini dari aspek pemaknaan dan praktek atau keteladanan Rasulullah SAW. Barangkali saya akan mulai dengan pertanyaan ya kepada para dokter semua. Apakah Rasulullah SAW pernah sedih? Apakah Rasulullah SAW pernah merasa sakit, dalam arti bukan sakit fisik ya, artinya sakit perasaan? Atau bahasa lain, apakah Rasulullah pernah menderita? Ada satu penderitaan yang beliau rasakan? Apakah Rasulullah pernah kecewa? Dan pertanyaan-pertanyaan yang intinya ini adalah lawan dari kata bahagia. Kalau ditanya, apakah Rasulullah pernah sedih? Jelas, Rasulullah pernah sedih. Gitu ya. Faktanya kita akan dapatkan banyak dalam perjalanan hidup beliau, di mana beliau merasa sedih, bahkan mengekspresikan kesedihannya sampai dengan menangis contohnya. Menangis karena sedih. Ya. Dan beliau bahkan menyatakan, innal qalba la yahzan wa innal aina la tadmu, gitu ya. Beliau pernah mengatakan begitu, sampai menyatakan bahwa hati ini begitu sedih dan air mata ini terurai, artinya menangis. Gitu. Itu artinya memang beliau sedih. Gitu. Jadi kalau ditanyakan, pernah gak Rasulullah sedih? Pernah. Pernah gak Rasulullah merasa sakit dalam arti perasaan? Gitu. Pernah. Gitu. Pernah merasa sakit. Gitu. Artinya disakiti orang dan sakit. Iyalah. Gitu. Apa yang beliau terima dari perlakuan orang-orang Quraisy gitu, ketika di Mekah contohnya? Ya tentu saja beliau merasa betul-betul sakit sebagaimana wajarnya manusia, diperlakukan tidak benar, tidak adil, sampai beliau berteriak kepada tetangga-tetangganya yang menaruh kotoran di depan pintu rumahnya, kemudian juga duri atau apapun gitu kan, sampai Rasul berteriak, beginikah kalian memperlakukan tetangga? Gitu kan. Itu kan jelas ada rasa tidak senang, rasa sakit gitu ya. Terus kemudian beliau diusir dari Mekah gitu. Beliau kemudian juga diusir dari Taif gitu. Beliau kemudian diperlakukan dengan semena-mena. Ada rasa sakit gitu ya. Tapi tentu saja itu dalam satu batasan gitu. Sakit di sini sebuah reaksi yang wajar gitu terhadap perlakuan orang lain gitu ya. Tanpa menyimpan dendam. Itu lain hal. Rasulullah meskipun sakit tidak pernah menyimpan dendam gitu ya. Nggak pernah ada rasa dendam. Rasulullah nggak pernah menyimpan dendam intinya. Kita tidak akan pernah dapatkan bahwa Rasulullah ketika disakiti dan merasa sakit kemudian menyimpan dendam. Karena setiap kali ada kesempatan yang sangat luar biasa peluangnya gitu ya untuk membalas, sekalipun Rasulullah tidak pernah membalas. Kalau orang dendam mau jelas pasti akan membalas. Rasulullah enggak kan gitu. Nah ini jadi kalau itu ditanyakan, ya Rasulullah pernah sedih, Rasulullah pernah sakit, gitu ya. Rasulullah merasakan derita dalam arti gitu, ya. Pengaduan Rasulullah kepada Allah, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadukan padamu kelemahanku, keterbatasan upayaku, dan ketidakberdayaanku menghadapi manusia ini. Ya Allah, sebenarnya kepada siapa engkau serahkan diri ini? Maksudnya siapakah yang akan menerima aku? Itu dakwah aku. Ila qaribin, apakah kepada kerabat-kerabat dekat, yaitu orang-orang Mekah, keluarganya, yang kemudian mengusirku? Am ila ba'idin, atau kepada orang-orang jauh, yaitu waktu itu orang Taif kasusnya, karena tentu jauh dari Mekah, gitu. Yang kemudian yatajahamunani, yang kemudian melempariku, mengusirku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya tentu ini ungkapan ini menunjukkan ada rasa derita yang luar biasa. Cuma Rasulullah mengatakan, ya Allah, artinya dakwahku belum optimal. Belum banyak yang bisa kulakukan, dalam arti belum banyak orang yang kemudian tertarik dan mau menerima atau beriman. Ya Allah, ketika segala hasil yang dicapai ini masih jauh dari target gitu lah. Dan yang kurasakan justru begini, Rasulullah mengatakan apa? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, selama semua yang kurasakan ini, penderitaan ini,
tidak merupakan refleksi atau tidak mengundang murkamu padaku, atau selama engkau tidak murka padaku dengan segala hasil yang belum optimal ini, fala ubali, aku tidak peduli ya Allah. Yang penting engkau tetap menyayangiku, melimpahkan rahmatmu padaku, anugerahmu, dan seterusnya. Tuh lihat, gitu ya. Jadi sekarang begini. Sekali lagi, kalau pernahkah Rasulullah sedih? Pernah. Pernahkah Rasulullah merasa sakit? Pernah. Pernahkah Rasulullah SAW menderita? Pernah. Gitu loh. Pernah. Tapi kemudian kita balik. Dengan begitu, apakah Rasulullah SAW pernah merasa tidak bahagia? Nah, kalau pertanyaannya ini, saya pastikan jawabannya tidak. Rasulullah tidak pernah merasa tidak bahagia. Enggak. Kan tadi saya katakan bahwa rasa sedihnya, rasa sakitnya, deritanya itu kan reaksi terhadap sesuatu yang wajar secara manusiawi. Rasulullah manusia. Justru sisi kemanusiaannya ini yang kita perlukan sekali, karena dengan begitu kita bisa menemukan keteladanan. Karena tidak bisa kita hidup selalu dalam posisi senang, gitu ya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin kita selalu dalam posisi dihormati semua orang, disukai semua orang dalam setiap keadaan. Enggak mungkin. Maka ketika kita terpaksa, artinya dalam satu kondisi tertentu gitu, kita bereaksi terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan kita gitu, dengan sedih, dengan rasa sakit dan seterusnya, ada kewajaran gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian dengan begitu kehilangan rasa bahagia gitu ya. Ya ketika bereaksi, artinya ketika artinya sedih sebagai reaksi, ya saat itu memang tidak mungkin bercampur aduk langsung sedih dan bahagia gitu ya. Tapi ini kan artinya terbatas betul rasa itu. Tapi di luar itu, di luar reaksi itu, Rasulullah SAW tidak pernah murung. Ya? Gitu ya. Suara saya ada kedengaran? Dengar, Ustaz. Oh, berarti enggak. Dengar, Ustaz. Oke. Jelas sekali. Bagus, jelas. Baik. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah gitu hidup atau menjalani hidup dengan murung gitu loh. Dalam arti kehilangan rasa bahagia gitu loh. Selain tadi dalam batas-batas reaktif gitu ya. Dan itu tidak banyak gitu ya. Jadi Rasulullah selalu bahagia. Ini yang menarik. Bagaimana gitu ya. Terlepas dari persoalan-persoalan yang kita hadapi secara reaktif itu memang wajar ya, artinya kita ada rasa sedih, ada rasa kehilangan, ada rasa penderitaan, menderita, ada rasa apa-apa gitu, atau bahkan sedikit kecewa itu dalam batas wajar. Tapi kemudian secara umum kita tidak kehilangan rasa bahagia. Ini yang harus kita pelajari dari Rasulullah SAW, dari kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana bisa memaintain rasa bahagia, gitu ya. Sehingga kita tidak akan mendapatkan Rasulullah SAW berhari-hari murung dalam arti tidak bahagia, kehilangan rasa bahagia, gitu ya. Dalam menghadapi ujian sekalipun yang sifatnya bukan ujian yang terjadi sekilas gitu, artinya yang dialami sehari, 2 hari, 3 hari. Rasulullah pernah bentrok dengan istri-istrinya itu. Dalam arti bentroknya ada persoalan yang harus, ya katakanlah ya sewajarnya hidup manusia. Kan ada sisi manusia, kemanusiaan Rasulullah SAW kan. Dimana itu penting bagi kita, saya katakan tadi bahwa kita sebagai manusia biasa bisa meneladani Rasulullah karena ada sisi itunya. Kalau Rasul itu sempurna dalam arti bukan manusia seperti malaikat, nanti kita yang punya alasan. Kita tidak bisa menjadi orang baik karena utusan Allah itu malaikat yang tidak mungkin punya rasa lapar, tidak mungkin sakit, tidak mungkin tidak beristri, nggak punya masalah dengan bini, istilahnya kalau yang laki-laki atau perempuan juga tidak punya masalah dengan suami. Rasul manusia di satu sisi. Maka pernah 1 bulan Rasulullah SAW sampai tidak mendatangi istri-istrinya, semuanya sama sekali. 1 bulan tuh waktu panjang loh. Tapi apakah selama 1 bulan itu Rasulullah sedih? Enggak. Beliau hanya menjalani satu persoalan dengan istri-istrinya, yang itu dijalani secara biasa saja. Itu bagian dari persoalan yang harus dihadapi tanpa murung, bersungut-sungut, apalagi kemudian istilahnya ngadu ke sana kemari. Enggak. Bahkan para sahabat sampai menduga-duga ini Rasulullah kenapa? Karena Rasul nggak pernah
membocorkan apalagi masalah keluarga gitu. Itu bukan satu hal yang sampai harus kemudian semua orang tahu gitu. Para sahabat yang menduga-duga apakah Rasulullah menceraikan istri-istrinya sampai menduga-duga begitu. Ini artinya Rasulullah tidak membuat konferensi pers sebagai pemimpin gitu, untuk kemudian ada masalah apa dalam rumah tangganya sehingga harus memberikan penjelasan, klarifikasi. Nggak perlu. Itu masalah yang dianggap satu yang dalam tanda petik jadi kayak biasa saja. Artinya satu yang wajar yang harus dihadapi oleh seorang dalam hidupnya. Termasuk seorang Nabi ketika 1 bulan penuh tidak mendatangi satupun istri-istrinya. Ini luar biasa ini. Karena Rasulullah SAW memberikan makna terhadap bahagia itu luar biasa. Saya akan singkat dalam masalah pemaknaan ini. Contohnya begini. Rasulullah SAW menganggap persoalan dunia yang pada dasarnya persoalan dunia itu kan secara umum dunia adalah mazra'ah dalam konsep Islam. Dunia itu seperti ladang, di mana seorang bercocok tanam di dalam ladang itu untuk memetik hasilnya. Ya hasilnya di akhirat tentu saja kalau dalam konteks ini gitu ya. Artinya bobot dunia itu sendiri gitu, semua yang terkait dengan dunia itu sebenarnya adalah bobotnya penting sekali sebagai satu-satunya kesempatan kita untuk membuat bekal gitu ya. Semua yang terkait dengan keduniaan apapun itu bentuknya, bukan hanya ibadah ritual, bukan. Semua yang terkait dengan keduniaan itu bisa menjadi bobot bekal kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Tapi bagi Rasulullah SAW gitu ya, semua yang terkait keduniaan itu dengan segala kepentingannya itu, dengan segala bobotnya itu, tetap dipandang tidak bisa mengalahkan satu level, yaitu ketika beliau sebagai seorang manusia bisa terhubung langsung dengan Allah, yaitu dalam salatnya. Maka disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW itu ketika berada di dalam rumah, beliau sibuk betul mengurusi segala urusan yang memang perlu dikerjakan di dalam rumah. Rasulullah SAW itu kan kalau di luar rumah pasti super sibuk dengan para sahabat. Banyak sekali urusan yang harus diurus itu. Kalau kita baca, kalau bahasa kita agenda harian Rasulullah SAW, ada beberapa buku yang menulis tentang itu. Aktivitas Rasulullah dari bangun tidur pagi-pagi sampai tidur di tengah malam itu, atau di malam-malam itu seperti apa itu? Kegiatan rutin sehari-hari gitu ya, rutinnya. Itu sibuk sekali. Tapi Rasulullah SAW kalau masuk ke dalam rumah pun bukan nyantai, rebahan itu istilahnya. Enggak. Kata Bunda Aisyah, kalau di rumah ada sesuatu yang memang harus dikerjakan, beliau tidak akan ngomong ke istrinya, kok kamu nggak ngerjain ini, kok nggak diberesin. Enggak, Rasulullah nggak begitu. Kalau masuk ke dalam rumah, di rumah ada sesuatu yang perlu dikerjakan, dibereskan, beliau akan mengerjakannya sendiri. Itu Rasulullah SAW, padahal di luar sibuk. Nah, akan begitu aktivitas Rasulullah SAW itu. Sampai apa kata Bunda Aisyah? Sampai terdengar azan. Kalau terdengar azan, beliau akan seakan-akan melupakan segalanya, gitu ya. Kenapa? Karena azan itu adalah panggilan yang sangat eksklusif, gitu. Bayangkan, hayya 'alal falah, disinilah kebahagiaan kalian yang hakiki, gitu. Di sana juga kebahagiaan, dan itu juga modal kebahagiaan, dan beliau lakukan. Tapi ketika masuk sholat, itu lain itu. Ada kebahagiaan tersendiri karena salat adalah momentum yang sangat private gitu, antara hamba dengan Tuhannya gitu loh. Di situ betul-betul sangat privat. Ini masalah perorangan gitu. Walaupun kita sholat berjamaah sekalipun, tapi kan ini beda masing-masing. Saya yakin lah kita sholat berjamaah, tapi nggak mungkin kualitasnya sama gitu lah. Sehingga Rasul mengatakan kepada Bilal, muazzinnya itu, kalau waktu azan atau waktu sholat sudah tiba tapi Bilal belum azan, arihna biha ya Bilal, Bilal azanlah, jadikan kita semua bisa rehat gitu lah, dari seakan-akan apa, hiruk pikuk dunia ini gitu lah. Bukan dunia tidak penting, tadi saya katakan Rasulullah sibuk. Rasulullah tuh nggak ada suasana rebahan. Kan kadang-kadang masyarakat yang timpang, yang tidak seimbang cara pandangnya itu, ketika membicarakan tentang pentingnya akhirat, itu dunia dianggap tidak penting, itu dalam arti kemudian jadi terlalu santai dengan dunia. Rasulullah mah enggak.
Rasulullah SAW itu menganggap dunia itu rendah ketika dibandingkan dengan akhirat. Tapi bukan berarti dunia itu kemudian jadi seakan-akan tidak berbobot. Enggak, itu mazra'ah. Tempat kita sibuk untuk menanam bekal, kan gitu. Ya, sholat pun juga kan dalam konteks keduniaan, artinya kita di dalam waktu kehidupan kita di dunia, kan. Nah, itu contohnya. Artinya apa? Rasulullah memaknai kebahagiaan itu sebagai sesuatu yang sempurna. Ya. Imam Al-Ghazali yang terkenal dengan bukunya Ihya Ulumuddin gitu, itu menjelaskan tentang bahagia itu sebagai tujuan hidup. Sebenarnya tidak bisa dipungkiri, ya menurut Al-Ghazali, kalau kita paparkan ya, Imam Al-Ghazali rahimahullah, tidak bisa kita pungkiri bahwa semua manusia, semua dengan latar belakang apapun, siapapun, semuanya tujuan hidupnya adalah bahagia kok. Apapun yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya, siapapun itu dengan agama apapun latar belakangnya, tentu ingin bahagia. Yang menjadi persoalan adalah memaknai bahagia itu. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, maka kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang utuh adalah kebahagiaan akhirat. Itulah. Artinya maksudnya bukan berarti kebahagiaan dunia nggak penting. Yang ada Al-Ghazali mengkritisi kalau orang itu menghentikan atau membatasi kebahagiaan itu hanya pada kebahagiaan dunia, rugi. Kalau Anda jor-joran, itu istilahnya, mati-matian untuk meraih kebahagiaan dunia, rugi dong. Apabila kemudian tidak disertai dengan setidaknya sikap yang sama, jor-joran, mati-matian untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Anda untuk dunia aja jor-joran, padahal kebahagiaan dunia itu terbatas. Gitulah. Kebahagiaan dunia itu tidak murni, pasti ada riaknya kebahagiaan dunia itu. Sebahagia-bahagianya orang bisa jalan-jalan ke luar negeri kemanapun, tetap ada rasa cemasnya, tetap ada rasa lelahnya, tetap ada rasa pasti. Tapi kalau kebahagiaannya adalah kebahagiaan akhirat, nah itu kebahagiaan sempurna dan murni. Kebahagiaan yang tidak terbatas waktu selama-lamanya, kebahagiaan puncak gitu ya. Indahnya tidak ada yang mengotori gitulah, tapi tidak ada riak gitu, tidak ada yang kelelahan. Maka kalau mencanangkan hidup bahagia, maka jangan berhenti di kebahagiaan dunia. Jadikan tujuan kebahagiaan itu atau puncak kebahagiaan itu adalah kebahagiaan akhirat. Ini dia gitulah. Ini dia. Sekali lagi, ini bukan atau kebahagiaan akhirat itu tidak menafikan, tidak menegasikan kebahagiaan dunia, sama sekali enggak. Karena dunia adalah tempat kita berupaya menanam modal untuk kebahagiaan akhirat. Nah ini dia. Makanya dari situ tadi segala penderitaan, segala kesulitan, segala musibah, segala persoalan yang tidak mengenakan, itu dialami dan kemudian dijalani Rasulullah SAW sebagai satu bagian dari kewajaran hidup. Sementara Rasulullah SAW gitu sepanjang waktunya yang ada selalu bahagia, selalu bahagia. Nah ini dia. Ini yang harus kita pelajari dengan baik. Kita harus melatih diri. Kita ini sepanjang waktu yang kita alami, kita jalani, kita sehari 24 jam, itu sebenarnya lebih banyak bahagia atau lebih banyak rasa kecewa, ngeluh, menderita. Wah ini dia, ini yang harus kita pelajari. Kita harus maknai dengan baik tadi. Bahwa seharusnya kita lebih banyak rasa bahagia. Betul ada persoalan-persoalan yang kita harus sikapi, atau wajar kalau kita sikapi dengan tadi mengeluh, kecewa, tapi itu reaksi aja. Selain itu pada dasarnya harus bahagia. Karena kehidupan ini kan anugerah dari Allah. Kehidupan ini adalah manifestasi kasih sayang Allah. Di antara asma Allah yang paling sering muncul, yang paling sering kita baca adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, selain kata Allah. Bahkan sering sekali nempel dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan asal katanya sama, rahmah, yang artinya kasih sayang. Artinya semua yang diciptakan oleh Allah itu berdasarkan kasih sayangnya. Pada hakikatnya semua ini anugerah kasih sayang. Maka kalau kita tahu bahwa kehidupan, atau kita menyadari bahwa kehidupan ini kasih sayang dari Allah, sebenarnya yang Allah ambil,
yang kemudian menjadi rasa sakit, derita dan lain sebagainya, itu tidak menghapus kasih sayang sebagai dasarnya. Itu masih dalam koridor kasih sayang Allah. Allah ingin menggantikan dengan yang lain. Itulah. Dengan musibah yang diberikan itu, tidak lepas dari kasih sayang Allah. Maka di situ kalau kita memaknai bahagia itu ada rasa senang, surur, ada ridho gitu ya. Terus kemudian sabar gitu ya. Kemudian apalagi qanaah gitu ya. Itu adalah semua pemaknaan yang terkait dengan bahagia. Dan tentu saja syukur. Itu sikap orang bahagia adalah mensyukuri. Karena syukur artinya adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang kita jalani, yang kita alami, yang kita terima adalah bagian dari rahmat Allah. Maka kita mensyukuri. Dan dengan syukur itu justru nikmat akan bertambah. Repotnya kita ini manusia ini kita ini misalnya umum sering mengeluh, tetapi ekspektasinya ingin lebih bahagia. Loh, kalau ingin lebih bahagia, kurangi mengeluh, banyak bersyukur. Sebenarnya begitu. Seberat apapun musibah dan derita yang kita terima. Nah gitu lah. Nah, ini konsep umumnya nih. Ini sisi pemaknaannya. Makanya kalau kita lihat apa sih yang dimaksud dengan bahagia oleh Rasulullah SAW, ternyata kan memang sempurna, lengkap. Gitu ya, lengkap. Kebahagiaan itu mencakup urusan-urusan dunia dan mencakup urusan dengan tujuan akhirat nih. Sekalipun dunia tujuan akhiratnya, apalagi kebahagiaan akhirat. Coba dalam hadis riwayat Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Tabrani, Al-Baihaqi, hadis ini sahih. Rasulullah menyatakan arba'un minas sa'adah. Al-mar'atu salihah wal maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Wa arba'un minas syaqawah al-mar'atu su wal jarus su wal markabus su wal maskan dayyiq. Ini ada susunan kalimat hadis ini yang saya bagikan ke Bapak Ibu sekalian, berbeda karena dari riwayat yang berbeda. Tapi saya sudah luruskan sesuai dengan arti Indonesianya gitu ya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain gitu tentunya berbeda dengan Bapak yang saya bagikan. Fokus ke artinya. 4 hal termasuk dalam kebahagiaan. Kebahagiaan itu banyak. Ini menarik nih. Termasuk dalam kebahagiaan di sini kelihatan sekali. Ini kebahagiaan duniawi ini sebenarnya. Tapi Rasul menyebutkan kebahagiaan. Yang pertama istri salehah. Kedua adalah tempat tinggal yang luas. Ketiga tetangga yang baik. Keempat kendaraan yang nyaman. Menarik ya. Kendaraan yang nyaman gitu. Itu bagian dari kebahagiaan loh. Sebaliknya ada 4 hal termasuk dalam penderitaan. Istri yang buruk, maksudnya perangainya, nanti ada keterangan. Kemudian tetangga yang buruk. Kemudian kendaraan yang buruk, artinya tidak nyaman. Dan tempat tinggal sempit. Menarik ini. Kita tahu betapa sempitnya rumah Rasulullah SAW. Sebenarnya gitu. Tapi secara fisik sempit. Tapi bagi Rasulullah bukan halangan. Gitu ya. Artinya untuk bahagia, tidak menghalangi bahagia. Tapi Rasul memberikan standar umum. Standar umum artinya memang tidak bisa. Rasulullah SAW kan tidak mensyariatkan bahwa standar rumah Islami itu harus kayak beliau. Kan nggak ada kan, gitu loh. Itu pilihan beliau, beliau sebagai teladan bahwa memang pada dasarnya beliau teladan yang sangat sempurna gitu. Artinya dengan sesempit rumah beliau yang kita tahu di Madinah itu, yang sekarang salah satu kamarnya itu yang menjadi makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar gitu ya. Itu kan sempit sekali rumah itu, cuma ada berapa ruang? 3 ruang kalau tidak salah, kayak bedeng lah kalau kita. Itu tidak menghilangkan rasa bahagia. Tapi Rasulullah SAW tidak mensyariatkan, artinya tidak menetapkan hukum bagi umatnya bahwa rumah itu tidak boleh luas. Enggak. Boleh, kenapa enggak? Bahkan para sahabatnya memiliki rumah yang lebih luas dari Rasulullah. Rumah Utsman bin Affan itu dikenal termasuk bersama rumah Abdurrahman bin Auf termasuk yang paling luas di Madinah. Gitu ya. Dan Rasulullah SAW tidak menyalahkan. Utsman dan Abdurrahman bin Auf rumahnya luas. Enggak menyalahkan. Dan memang tidak salah. Dan Rasulullah memberikan standar umum bahwa tempat tinggal yang luas itu adalah bagian dari kebahagiaan. Gitu ya. Maka ketika beliau mengatakan arba'un minas sa'adah,
Ada 4 hal yang termasuk kebahagiaan. Al-mar'atus salihah, istri salihah. Nanti ibu-ibu nanya, loh terus kalau bagi kita gimana? Ya suami yang soleh lah. jelas lah itu. Artinya nggak mungkin wanita atau seorang istri merasa bahagia dengan suami yang buruk lah, ya enggak lah gitu. Ya. Artinya sebaliknya ya sama gitu. Al-ma wal maskanul wasi', dan tempat tinggal yang luas. Standar umum gitu ya. Standar umum. Rasulullah SAW mengambil pilihan yang lebih berat, tapi beliau tidak kehilangan makna bahagia. Tapi kalau standar makna bahagia untuk standar umum, maka standar umum harus dibikin umum. Jangan standar umum dibikin berat gitu. Hanya orang tertentu yang bisa bahagia dengan begitu gitu loh. Gitu ya. Sama dengan Al-Quran, dalam Al-Quran. Contohnya dalam masalah penggunaan keuangan gitu ya. Penggunaan keuangan. Karena ini berdekatan ya. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi idealnya orang beriman itu, seorang mukmin ya, dalam apa namanya? Penggunaan uang belanja, gitu, uang belanja keluarga. Lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, wa lam yaqturu, tapi juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, gitu ya. Artinya di tengah-tengah antara itu. Jadi jangan sampai dengan alasan, dengan dalih dermawan itu masuk ke ranah israf. Israf itu intinya berlebih-lebihan, dan itu akan berpulang pada cara hidup dan gaya hidup seseorang, gitu ya. Artinya tidak ada standar israf. Dalam arti contohnya, dia membeli pakaian yang mahal, otomatis israf. Tergantung dia ini siapa, gitu loh. Dia ini siapa? Karena membeli pakaian mahal itu tidak terlarang dalam Islam pada dasarnya. Ataupun barang yang mahal pada dasarnya tidak dilarang, halal pada dasarnya. Halal pada dasarnya. Tidak serta-merta masuk israf, gitu ya. Jangan salah ya, Utsman bin Affan pernah membelikan istrinya Nailah binti Farafisah itu baju seharga sekitar kalau tidak salah sekitar kisarannya sekitar 50 dinar atau 100 dinar lah gitu ya. 100 dinar lah gitu. 400 juta rupiah. Ayo, ibu-ibu pernah dibeliin segitu nggak gitu. Bahkan Rasulullah SAW pernah gitu ya, memakai baju jubah, saya katakan, dan beliau tahu harganya itu 50 dinar. 50 dinar itu sekarang 200 juta loh. Kalau saya katakan pernah pakai, Rasulullah pernah pakai itu. Bukan berarti Rasulullah selalu memakai itu, enggak. Tampaknya Rasulullah sengaja memakai itu. Karena tadinya sebenarnya baju ini yang dipakai beliau itu tadinya dihadiahkan atau mau dihadiahkan oleh pemiliknya, yaitu Hakim bin Hizam, teman Rasulullah SAW di masa kecil. Tapi saat itu dia masih musyrik. Dia datang dari Mekah ke Madinah mau menghadiahkan kepada Rasulullah jubah. Karena teman dekatnya, walaupun dia musyrik tapi dia teman dekat. Ketika dia mau menyerahkan itu dia beli jubah itu, karena jubah itu jubah milik Raja Yaman, Saif Dhiyazin, gitu ya. Dia beli, nah ini temannya memang pengusaha besar, namanya Hakim bin Hizam, keponakannya Khadijah radhiyallahu anha. Itu dia membeli jubah Saif Dhiyazin Raja Yaman itu dengan harga 300 dinar, 1,2 M. Dia bawa ke Madinah, dia mau hadiahkan ke Rasulullah. Rasul bilang, aku tidak menerima hadiah dari orang musyrik. Sebenarnya itu semacam tekanan psikologis untuk teman yang engkau sampai sekarang masih musyrik juga. Udah teman baik tapi masih musyrik juga gitu loh. Hakim bin Hizam sampai gimana, gelisah betul dia. Sampai akhirnya kemudian kalau ada orang yang mau belinya, artinya darimu, aku terima. Maka kemudian dia ke pasar. Nah di pasar ada yang tahu nih. Ada yang nawar, coba ditawar berapa? Ditawar 50 dinar, diserahkan. Karena Hakim bin Hizam, yang penting ini kan katanya
kalau ada yang mau belinya kemudian diserahkan padaku, aku terima. Maka ketika ada yang nawar 50, dia jual rugi. Loh tadinya padahal tadinya mau dihadiahkan kok. 300 dinar dihargai 50 dinar diberi. 50 dinar juga harganya 200 juta. Kalau sekarang, gitu ya. 1 dinar saat itu kurang lebih sekitar 4 juta lah sekarang. Dipakai betulan oleh Rasulullah SAW. Setelah dibeli oleh seseorang dan diserahkan ke Rasul, dipakai. Setelah itu Rasul hadiahkan. Yang penting di sini bahwa Rasul juga pernah pakai. Artinya sebenarnya memakai sesuatu yang mahal itu tidak serta-merta israf. Tergantung orangnya. Utsman bin Affan membelikan baju untuk istrinya 400 juta tadi, 100 dinar. Taruhlah begitu ya. Itu israf. Kita lihat dulu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sepanjang hidupnya, ini contohnya, memerdekakan budak aja sampai 2.500 orang minimal. As-Sakhawi pernah menghitung sekitar 2.400 orang. Budak loh, sepanjang hidupnya. Padahal harga budak satunya itu 200 jutaan kalau kita pakai standar Bilal. Bilal itu sekitar 200 juta harganya ketika dibeli oleh Abu Bakar. Bayangkan 2.500 kurang lebih budak kali 200 juta pakai standar itu. Berapa ya? Ya kalau 1.000 kali 200 juta kan sudah 200 miliar kan? Ingat ya? Berarti sekitar 500 miliar kan? Itu uang yang digunakan Utsman bin Affan untuk memerdekakan budak, 500 miliar. Kalau dia beli baju 400 juta kayaknya bukan sesuatu yang berlebihan kalau bagi Utsman, kan gitu ya. Nah ini dia. Jadi lihat, sehingga dari situ sebenarnya tidak ada standar yang pasti bahwa itu berlebihan atau tidak gitu. Tapi yang jelas dikembalikan kepada kondisi masing-masing, di mana dia mengambil pertahanan. Laim yusrifu, tidak berlebihan, walam yakturu, juga tidak pelit. Karena ini urusan dunia, enggak, pokoknya urusan dunia saya yang sifatnya menderita aja gitu. Enggak boleh makan enak, istrinya, anaknya gitu. Enggak boleh fasilitas yang bagus. Kenapa gitu? Kana baina dzalika qawama. Itu. Ini menarik sekali tuh. Ini standar umum soalnya. Standar umum. Standar ini ketika kemudian difahami oleh atau diamalkan oleh beberapa sahabat seperti Abu Bakar, seperti Abu Dzar, memang mereka standarnya tidak sesuai ini, tapi mereka sanggup untuk menjaga agar kemudian tidak keliru. Karena gini, kalau orang kemudian hidupnya sengaja ingin hidup miskin, seperti Abu Dzar, sengaja ingin hidup miskin. Hidup miskin harus full ikhlas. Kalau miskin tapi kemudian tidak ikhlas, kemudian panas kalau orang kemudian memiliki ini dan itu mah bukan miskin dalam arti yang terpuji, nggak akan terpuji kalau gitu. Udah mah miskin kemudian banyak dosa karena iri, dengki gitu ya. Kemudian tidak qanaah, bahaya itu gitulah. Nah, ini dia. Jadi mana bahagia itu menjadi indah dalam hal ini gitu ya. Wanita salehah atau istri salehah, rumah yang luas, kemudian tetangga yang baik gitu ya. Dan kemudian kendaraan yang nyaman. Wal markab al-hani. Kata Rasulullah SAW. Jadi artinya orang-orang untuk bahagia itu nggak mesti tadi menderita gitu loh. Orang menderita berarti orang baik, dan kemudian disitulah karena dia baik menjadi bahagia gitu. Nggak mesti. Ya kalau markab hani, kendaraan yang nyaman, ya kan kita tahu gitu. Nggak bisa lah gitu orang di level tertentu kemudian memakai odong-odong itu nyaman gitu, contohnya kayak gitu. Ya kenapa harus odong-odong kalau memang dia bisa beli mobil yang lebih dan dia punya, dan kemudian gaya hidupnya, artinya dia sedekahnya banyak dan sebagainya, membeli mobil yang bagus kan gitu. Nggak masalah, pada dasarnya nggak haram pada dasarnya gitu ya. Nah, dan sebaliknya ada 4 dari termasuk penderitaan: istri yang buruk, tetangga yang buruk, kendaraan tidak nyaman, dan tempat tinggal yang sempit, gitulah. Nah, ini dia. Dalam keterangannya Rasulullah SAW menerangkan kemudian, famina sa'adati almar'atu salihah, di antara
atau termasuk dalam kebahagiaan adalah wanita salehah, istri salehah. Rasulullah menjelaskan definisi wanita atau istri yang salehah itu, taraha fatu'jibuka wa taghibu anha fata'manuha ala nafsiha wa malika. Istri salehah itu adalah istri yang apabila kau pandang dia menarik bagimu. Tentu ini laki-laki ya. Pokoknya kalau lihat istri itu menarik ya. Makanya jangan sampai ada yang lebih menarik dari istrinya gitu loh. Nah, ini juga tentu saja mengundang pengorbanan dari suami. Kalau ingin istrinya menarik, ya bagaimana difasilitasi untuk menarik di satu sisi, ya. Dah di sisi lain istrinya juga jangan sampai berdandan, berpenampilan menarik untuk kerja, dilihat oleh teman sejawat, oleh bos, oleh atasan, tetapi pas pulang ke rumah nggak apa-apa, nggak menarik bagi suami kan. Artinya suami dikasih sisa-sisa bau di tempat kerja, kan jangan dong. Itu juga di satu sisi istrinya. Maka harus merawat, menjaga diri untuk suami, sehingga ketika dilihat suami dipandang itu menarik gitu ya. Dan tadi sekali lagi juga suami harus ya berkorban lah dikit. Pengen istrinya menarik tapi nggak difasilitasi kan juga repot gitu ya. Disuruh kalau orang Sunda dihawu gitu kan, niup itu ya. Kalau disuruh gitu melulu mah ya kapan menariknya gitu ya. Pasti bau dapur terus kan gitu ya. Nah, makanya Ibnu Abbas itu menarik ya. Ibnu Abbas itu kalau di rumah itu berdandan dalam arti sampai pakai parfum yang bagus ketika di rumah tuh. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, aku ingin dirasakan menarik oleh istriku sebagaimana aku ingin melihat istriku juga menarik bagiku. Gitu. Jadi tidak hanya menuntut istri untuk menarik, sementara dianya nggak menarik bagi istrinya. Gitu. Wah, itu juga Ibnu Abbas tuh sampai begitu, sampai artinya di rumah itu Ibnu Abbas itu ya tampil dengan inilah gitu ya, artinya dengan bahasanya yang tepat lah. Gitu ya. Pokoknya tampil menarik lah, parfumnya wangi, enak di rumah. Ya bukan hanya sedang keluar parfumnya tercium ini oleh teman-teman kerja gitu kan. Pas di lift itu terasa semuanya, wah tahu nih. Tapi ketika di rumah, wah nggak make, kan cuma istri doang lah. Justru itu gitu loh. Nah, apabila kau tinggal pergi, kau merasa tenang. Ini menarik nih. Sehingga ketika ditinggal pergi istri itu, ketika suami itu harus keluar rumah gitu, kau merasa tenang. Kenapa? Karena istri akan menjaga dirinya dan hartamu. Asik kan? Gitu lah. Nah, itu makanya kalau orang kayak gitu pasti bahagia. Gitu. Sementara, sebaliknya wanita yang buruk adalah taraha fatasu'uk. Apabila engkau memandangnya, dia tampak tidak menarik bagimu. Wa tahmilu lisanaha alaik, ucapannya menyakitimu. Wa in ghibta anha, dan jika engkau pergi meninggalkan istrimu, maksudnya engkau tinggal pergi, lam ta'manha ala nafsiha wa malika, kau tidak yakin dia akan menjaga dirinya dan hartamu. Waduh, kalau ini menderita udah nggak mungkin bahagia. Nah, yang kedua, ini contoh lain, Rasulullah SAW memberikan penjelasan tentang arti bahagia itu adalah ketika seorang terhindar dari fitnah, terhindar dari fitnah dan bersabar ketika tertimpa ujian, musibah, gitu ya. Itu adalah hakikat bahagia, kata Rasulullah SAW. Inna sa'ida laman junnibal fitana. Beliau ulang sampai 3 kali. Inna sa'ida laman junnibal fitana. Inna sa'ida laman junnibal fitana. Walaman ibtulia fasabara fawahan. Gitu ya. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah. Beliau ulang 3 kali ini. Itulah. Menunjukkan penting sekali orang itu terhindar dari fitnah. Dan terhindar dari fitnah itu membawa kebahagiaan tersendiri bagi hidup. Karena memang fitnah itu betul-betul menyesakkan dada, menyakitkan gitu lah. Juga menjadi beban pikiran yang luar biasa. Juga
juga orang yang bahagia adalah orang yang ditimpa ujian lalu dia menjalaninya dengan sabar. Betapa indahnya ketika seorang itu ditimpa musibah kemudian bisa menjalaninya dengan sabar. Ini penjelasan dari Rasulullah SAW tentang arti bahagia yang luar biasa. Fitnah itu apa sih? Fitnah itu bukan seperti yang difahami dari kosakata fitnah yang sudah menjadi serapan, artinya diserap dalam bahasa Indonesia. Karena dalam serapan bahasa Indonesia yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, fitnah itu artinya tuduhan. Sebenarnya fitnah itu bukan tuduhan maksudnya di sini. Fitnah itu adalah kondisi karut-marut lah, kekacauan gitu ya, yang sifatnya multidimensi. Gitu loh. Suasana yang dilematis gitu ya, ruwet ya, itu fitnah. Sebenarnya fitnah itu dimulai dari musibah dulu. Hanya ada masalah yang negatif di tengah masyarakat yang apabila diatasi sejak dini, bisa diatasi sejak dini, itu tidak akan membesar. Tapi karena dibiarkan dengan berbagai alasan, karena dibiarkan gitu ya, maka kemudian persoalan negatif di tengah masyarakat itu merambah ke segala aspek gitu ya, sehingga menjadi istilahnya krisis multidimensi, jadi benang kusut, sehingga kita sulit untuk mengurainya ketika itu sudah terjadi. Dan itu artinya ada pembiaran yang berjalan sekian lama, orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab tidak mau bertanggung jawab menyelesaikannya. Orang-orang yang pintar tidak mau mengoptimalkan kemampuan intelektualnya untuk memberikan masukan dan sekaligus solusi. Orang-orang yang punya kendali kebijakan membiarkannya gitu ya, sehingga terus bergulir sehingga kemudian menjadi fitnah. Itu yang dimaksud dengan fitnah. Maka kalau seorang terhindar dari fitnah seperti itu, fitnah ekonomi, fitnah politik, dan fitnah multidimensi apalagi, maka itu adalah orang yang paling bahagia. Itulah. Pak Ustadz, 5 menit lagi ya. Oh iya, 5 menit lagi. Baik. Begitu seterusnya. Dan fitnah tadi terkait erat dengan ujian atau musibah. Ketika orang menerima atau ditimpa musibah, dia mampu bersabar. Bersabar itu bukan pasif ya. Dalam pengertian sabar, ini masalah terminologis. Terminologi sabar dalam bahasa Indonesia itu adalah menerima secara pasif, pasrah, itu sabar. Karena enggak, memang awalnya kita harus pasrah terhadap takdir Allah ketika itu sudah menjadi takdir ya, kita harus terima. Tapi sabar itu pemaknanya tidak berhenti di sini. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa as-sabru dhiya, sabar itu digambarkan sebagai sinar matahari yang panas, yang terik, yang membakar, gitu loh, yang membakar, sehingga menjadi energi, sehingga orang pada dasarnya tidak betah di ketika tertimpa sinar matahari itu. Sabar itu sabar menerima dan sabar menjalani, sabar mengatasi. Itu sabar yang sesungguhnya. Fawahan, maka sungguh indah kalau orang ditimpa musibah itu kemudian sabar dalam makna tadi, menerima, menjalani, dan mengatasi. Gitu. Kebahagiaan dan ujian. Ini kaidah penting. Inna idhamal jazai ma idhamil bala, kata Rasulullah SAW. Wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum, faman radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya besarnya balasan yang diterima hamba sesuai dengan besarnya ujian. Jadi ketika ditimpa ujian itu sebagai orang mukmin sebenarnya jangan pesimistis dan frustasi. Karena sebenarnya ini adalah peluang untuk mendapatkan balasan yang lebih besar. Semakin besar ujian berarti semakin besar peluang balasan dari Allah. Sesungguhnya ketika Allah menyukai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Siapa yang diantara yang diuji itu menjalaninya dengan ridha, maka dia akan dibalas dengan keridhaan dari Allah. Siapa yang menjalaninya dengan kecewa, maka dia akan dibalas dengan kemurkaan dari Allah. Lihat ini, menarik sekali sebenarnya. Sehingga ketika mendapat ujian sekalipun tidak akan kehilangan rasa bahagia ketika kita berusaha untuk mengatasinya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, kebahagiaan itu terkait dengan pengorbanan. Artinya bagaimana pengorbanan itu menjadi
kebahagiaan. Ini menarik loh. Man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin merasa senang, bahagia dengan mendapatkan rezeki yang lapang dan berumur panjang, siapa yang tidak mau? Tentu bahagia dengan itu. Rezekinya lapang, kemudian umurnya panjang. Hendaklah dia menjalin hubungan baik dengan keluarga, silaturahim. Menjalin hubungan baik dengan keluarga itu pengorbanan. Keluarga menyakiti, kita tetap berbuat baik pada dia. Sampai Abu Bakar itu ketika tersakiti oleh orang yang dia santuni, yaitu Mistah, keluarganya itu, sepupunya, sepupu jauh. Itu kemudian ketika Mistah salah gitu, dan kemudian menyakiti Abu Bakar tadinya mau menghentikan santunannya itu, sampai Allah menegurnya dalam surah An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Jangan sampai orang diberi kelebihan oleh Allah itu kemudian bersumpah untuk menghentikan santunannya kepada orang-orang yang berhak, keluarga, orang miskin, dan seterusnya. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Tidakkah engkau tetap ingin dengan tetap menyantuni orang yang pernah menyakitimu karena memang dia keluargamu, karena memang dia memang berhak untuk mendapatkan santunan darimu? Tidakkah dengan cara begitu engkau lebih ingin Allah mengampuni dosamu ketimbang sekedar puas menghentikan santunan kepada orang yang menyakiti padahal dia keluargamu? Oh, Allahu Akbar. Maka Abu Bakar mengatakan, bala ya Rabb, uhibbu an taghfirli. Tentu ya Allah, aku lebih ingin ampunanmu ketimbang sekedar puas menghentikan santunan kepada keluarga karena pernah menyakiti. Rasa aman. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Rasa aman ini penting. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Siapa yang merasakan aman di tengah keluarganya, sehat badannya, dan memiliki makanan yang cukup untuk melewati harinya, maka seakan-akan seisi dunia diberikan kepadanya. Ya iyalah, sebenarnya kan harian kita kan begini. Kalau setiap hari yang kita lewati itu kita rasa aman, sehat, kemudian setiap hari ada makanan yang cukup untuk melewati hari itu, sebenarnya sudah selesai urusan dunia kan? Tapi ketamakan manusia yang membuat segalanya kurang. Yang terakhir, nah, kebahagiaan itu adalah ketika amalan terakhir kita atau ketika menjelang akhir hayat kita, kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh. Para dokter sekalian, ini yang harus kita jaga, bahwa kita tidak tahu ajal kita masing-masing kapan. Anggap saja ini adalah bagian akhir dari fase kehidupan kita. Maka kita harus bisa merasakan apakah di saat-saat ini kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh atau kemudian kita merasa kesulitan, merasa berat untuk beramal soleh. Ini parameter. Kalau kita ingin tahu bahwa kita ini sebenarnya kita bahagia atau tidak sih? Ya ini, bobot amal kita ini, kita dimudahkan untuk beramal soleh atau tidak? Kalau kita merasa berat dan sulit beramal soleh, berarti ini warning, ini bahaya. Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah. Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Dalam riwayat At-Tirmidzi, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan memberinya pekerjaan. Yasta'mil itu memberikan pekerjaan kayak bos memberikan proyek gitu ya. Sahabat bertanya, makanya bingung, bagaimana Allah memberikan pekerjaan gitu kepada hamba seorang manusia? Wahai Rasulullah, Rasulullah menjawab, Allah memberinya taufik, maksudnya di sini kemudahan untuk mengerjakan amal soleh saat mendekati masa kematiannya. Gitu ya. Jadi, ya masalahnya kita nggak tahu kan ajal kita. Anggap saja ini adalah bagian akhir dari fase hidup kita. Kalau kita masih merasa sulit untuk beramal soleh, ini adalah lampu kuning atau bahkan anggap aja lampu merah. Maka kita harus melatih diri untuk merasa ringan untuk beramal soleh, sehingga dengan begitu itu artinya alamat atau tanda bahagia karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal saleh. Wallahu taala a'lam. Demikian Dr. Devi. Silakan. Syukran jazakallah Ustaz. Sebenarnya masih banyak nih yang akan dibahas nih. Jadi waktu 1 jamnya kayaknya kurang Ustaz ya. Baik Ustaz. Jadi ada beberapa pertanyaan Ustaz, kita lanjutkan sesi pertanyaan Ustaz ya. Silakan. Mudah-mudahan kita bisa 1 jam ke depan, Ustaz ya. Silakan. Dari Dr. Desi, Ustaz, bagaimana bisa menghadirkan perasaan bahagia meski doa belum dikabulkan oleh Allah? Dan ini hampir sama dengan satu lagi,
Ustadz, apa yang dilakukan Rasulullah? Kok ketutup? Ketutup. Apa yang dilakukan Rasulullah dalam mengelola hati ketika bersedih agar tidak berlarut-larut dan segera merasakan kebahagiaan kembali? Baik. Ya, itu dulu, Ustaz. Ya, oke. Pertanyaan pertama, saya balik bertanya nih, bagaimana tahu doa kita tidak dikabulkan? Kok kayak sepertinya tahu doa kita nggak dikabulkan? Padahal Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Ini kaidah jelas. Dan ini adalah pernyataan Allah dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, aku akan mengabulkan doamu. Terus kemudian kita berpikir, kok doa kita tidak dikabulkan? Nah, kita harus paham nih fikih doa, gitu loh. Apa itu? Ketika kita berdoa, ingat doa itu adalah salah satu bentuk ibadah yang paling utama, gitu ya. Bahkan doa itu adalah mukhul ibadah, karena doa itu adalah manifestasi iman tertinggi. Karena dengan doa artinya kita mengakui kita ini sebagai hamba, sebenar-benarnya hamba yang fakir, yang tidak berdaya. Karena itu kita berdoa memohon kepada Allah dalam arti kita mengakui bahwa Allah adalah maha segala-galanya. Dan itu adalah salah satu esensi dari tauhid. Makanya Rasul mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Mukh. Atau bahkan mukh itu sebenarnya sering diartikan sumsum gitu ya. Mukh itu sebenarnya adalah otak ya. Otaknya ibadah gitu loh. Mukh itu. Dalam bahasa Arab gitu. Mukh itu diartikan sebagai brain gitu lah. Jadi esensial sekali gitu loh. Karena itu tadi, bahwa dengan berdoa itu kita mengakui kehambaan kita dalam arti sesungguhnya, bahwa kita fakir, kita tidak berdaya, makanya kita memohon dan memohonnya kepada yang maha, bahwa kita mengakui Allah maha segala-galanya. Maka ketika berdoa itu pertama kali gitu, kita tidak boleh berdoa, ini adab doa ya. Tidak boleh berdoa, tapi kemudian di saat yang sama ragu bahwa doa itu diterima nggak ya? Diterima, nggak boleh, itu adabnya. Hati-hati, kalau kita berdoa, tapi di saat yang sama kita nggak yakin-yakin amat doa itu akan dikabulkan. Bisa jadi ini sebenarnya yang menjadi dalam tanda petik gitu loh. Yang kita rasakan bahwa doa kita tidak dikabulkan. Saya ingat dalam tanda petik gitu. Karena memang saya persoalkan dari redaksi ini gitu ya. Kenapa? Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Ya, aku akan memperlakukan hambaku sebagaimana dugaan dia kepada aku. Lah dari awal ketika ngomong kepada Allah, kayaknya nggak dikabulkan deh. Ya Allah, aku minta 1 triliun, tapi iya ya 1 triliun. Apa benar aku bisa dapat? Ya jangan begitu kalau minta 1 triliun. Ya Allah, aku minta 1 triliun. Boleh nggak minta doa minta 1 triliun? Boleh banget. Kan doa itu nggak dibatasi, harus minta tentang kebahagiaan akhirat saja, dunia juga boleh. Gitu. Para sahabat berdoa kepada Allah sampai minta ala fadabatihi, berdoa kepada Allah minta dikaruniai rezeki, apa istilahnya, pakan untuk ternak mereka ataupun kendaraan mereka, coba minta gitu kepada Allah. Lah ya, karena memang itu adalah bagian dari kepasrahan sepenuhnya kita, kelemahan kita di hadapan Allah kan. Siapa yang bisa memberikan itu sesungguhnya kalau bukan Allah? Jadi kalau kita minta, ya Allah, hamba minta 1 triliun ya Allah untuk tahun depan bla 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 bla. Jangan pernah ragu dengan doa itu. Harus optimistis. Itu adabnya gitu loh. Jangan sampai kita ragu. Nah, karena kita ragu ya Allah kan, ya dia aja ragu, hambaku aja ragu, aku mau memberinya ngapain, aku kasihkan. Sama dengan gitu. Kan ya. Kan seharusnya begini. Ya Allah, mana? Aku kan minta kepada Allah yang maha kaya. Minta 1 triliun, masa nggak dikasih? Kan gitu harusnya. Terlalu kecil minta 1 triliun kepada Allah nih. Itu Bill Gates itu kapan dia ruku, kapan dia sujud? Nggak pernah tahajud apalagi itu Bill Gates itu. Dikasih 1000 triliun. Lah aku sujud tiap hari, masa 1 triliun besar bagi Allah? Kan kecil kan gitu. Seharusnya. Itu pertama. Yang kedua, harus benar-benar disebut dengan ilhah. Ilhah itu ya sampai pada tahap merengek kepada Allah berdoa itu. Harus serius betul doa itu. Jadi kita husnuzan akan dikabulkan dan kemudian kita betul-betul serius berdoa kepada Allah itu. Itu salah satu adabnya itu, atau sebagian dari adab berdoa gitu. Nah,
Dengan begitu, doa kita pasti dikabulkan. Nah, masalahnya kita harus paham cara Allah mengabulkan doa kita itu, gitu ya. Kan kita memohon kepada Allah, memohon A, B, C, D, kan gitu. Kita itu masalahnya ekspektasinya ketika dikabulkan itu adalah, ya aku diberi oleh Allah A, B, C, D sebagaimana aku minta. Padahal nggak mesti begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita dengan berbagai cara. Tidak selalu sesuai yang kita minta, gitulah. Bahwa ketika kita berdoa itu sudah otomatis akan tersimpan di sisi Allah sebagai amal saleh dan Allah akan mengabulkannya dengan cara Allah. Bisa jadi sesuai dengan yang kita minta langsung, bisa jadi ada tenggat waktu, atau Allah mengabulkannya dengan Allah memberi yang memfasilitasi itu. Contohnya kita minta naik jabatan, contohnya nggak apa-apa kepada Allah, dimudahkan untuk naik jabatan sehingga saya bisa berbuat baik lebih banyak lagi, contohnya gitu, dengan maksud itu. Intinya untuk kebaikan dunia akhirat lah. Tapi kemudian dengan begitu kan dapat penghasilan lebih banyak, intinya begitu ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita apa? Kesehatan, artinya terhindar dari musibah, gitu. Yang itu apabila kita terima bisa jadi sebesar apapun yang kita dapatkan tidak akan berguna, dalam arti ya akan ngalir begitu saja, hilang, bahkan kurang. Atau kemudian anak kita menjadi anak soleh, atau Allah menjaga anak kita dari contohnya narkoba atau apapun, orang yang mau mencelakainya, menjebaknya, menipunya, yang itu bisa jadi dalam bisnis ratusan juta, bahkan miliaran. Kan itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu. Yang pasti Allah pasti mengabulkan. Nah, jadi masalahnya di situ. Ekspektasi kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa dikabulkannya doa itu adalah persis seperti yang kita minta dan secepat yang kita inginkan. Nah, ini masalahnya ekspektasi kita. Tidak seperti itu pemaknaan tentang doa atau pemahaman tentang doa, fikih doa gitu. Nah, itu yang terakhir. Jadi jangan pernah kecewa bahwa kita berdoa kemudian tadi kita merasa tidak dikabulkan. Enggak, pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi dengan cara Allah, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Bahwa doa itu kita itu pasti diterima oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah dan diberikan yang terbaik untuk kita, tapi bentuknya apa? Allah lebih tahu. Kan gitu. Jangan pernah putus asa dengan doa. Jangan pernah berhenti berdoa, gitu. Berdoa itu termasuk ibadah yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu paling suka diminta. Itulah, paling suka diminta. Beda dengan makhluknya manusia. Kalau diminta tuh gimana gitu rasanya. Tadi pertanyaan yang kedua saya kok agak luput ya, pesannya apa ya, Dr. Devi? Mohon dibuka dulu, di unmute dulu. Dr. Devi di unmute dulu. Ya, bagaimana mengelola hati agar sedihnya tidak berlarut-larut, Ustaz? Nah, tadi saya sedikit menyinggung bahwa ingat ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Asma Allah yang paling sering disebut setelah kata Allah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahwa hakikatnya kehidupan kita ini, semua yang terkait dengan kehidupan kita ini adalah manifestasi rahmah atau kasih sayang dari Allah. Orang yang sedih berlarut, kalau orang yang bersedih sebagai reaksi gitu terhadap satu masalah wajar. Tapi berlarut-larut gitu ya, sedih berlarut. Ini pertanyaannya, apa yang kamu sedihkan? Gitu loh, kehilangan sesuatu gitu. Atau ya tertimpa musibah tertentu atau apapun. Kalau contohnya kita kehilangan sesuatu, ditipu kah, kerugian kah, atau ya kehilangan apapun lah bentuknya. Pertanyaan begini, apakah sejak lahir sesuatu yang kemudian hilang dari kita itu sudah menjadi milik kita? Paham itu? Contohnya kita kehilangan kendaraan. Kapan sih kendaraan itu jadi milik kita? Oh, 5 tahun yang lalu saya membelinya. Pertanyaannya, sebelum 5 tahun itu milik siapa? Ya yang jelas bukan milik saya. Saya tidak memiliki itu sebelum 5 tahun itu. Artinya, dulu Anda tidak memiliki itu, kemudian Anda memilikinya.
Berarti barang itu pernah tidak berada di tangan Anda. Lah sekarang kembali tidak ada di tangan Anda. Masalahnya apa? Kan itu. Seperti mengulang aja. Artinya sebagaimana dulu Anda tidak punya kemudian menjadi punya, setelah kehilangan pun apa susahnya untuk punya lagi? Siapa yang memberi? Nah, ketika kita ingat, dulu ketika tidak punya, sebenarnya siapa yang memberi? Kalau kita memaknai syukur, nah itu dia. Syukur itu kan mengakui, pertama kali langkah syukur itu mengakui bahwa setiap nikmat yang kita terima sumbernya adalah Allah. Saya dulu tidak punya, karena Allah memberi maka saya menjadi punya. Sekarang saya tidak punya lagi karena kehilangan. Ya sudah, minta lagi kepada yang memberinya, kepada Allah. Kenapa harus berlarut-larut sedihnya? Tahu dulu juga saya tidak punya kemudian menjadi punya. Ketika sekarang saya kehilangan ini bobotnya pahala sebenarnya. Bahkan bisa jadi itulah cara Allah untuk menggantikan kita yang lebih baik gitu. Anggap saja kalau kehilangan handphone lama itu artinya Allah mau memberi rezeki handphone yang baru kan, gitu aja udah. Atau kalau kemudian kehilangan mobil gitu, ya Allah mau memberi mobil yang baru. Tahu dulu juga yang memberi Allah kan. Ketika kita memang menggunakan pendekatan syukur, saya rasa tidak akan kecewa berlarut-larut, tidak akan sedih berlarut-larut. Di situ yang harus kita pahami dan kita jadikan acuannya, itu patokannya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah Ustaz. Mudah-mudahan kita bahagia terus Ustaz ya. Nggak ada alasan untuk tidak bahagia. Tidak ada alasan bagi muslim Ustaz ya. Iya, betul. Ustaz, ini tentang rumah tangga Rasulullah ya. Iya, baik. Ustaz, bagaimana cara Rasulullah mencari solusi dalam konflik rumah tangga? Yang kedua yang agak berkaitan juga, Ustaz, bagaimana sebaik-baiknya cara seorang wanita menempatkan diri sebagai istri dan ibu di rumah, tentang rumah tangga Ustaz. Jadi yang pertama tentang konflik, bagaimana solusinya? Yang kedua sebagai istri dan ibu. Ya, konfliknya apa dulu? Ini kan konfliknya macam-macam. Artinya kalau konflik itu dalam batas-batas yang sebenarnya ya riak-riak wajar. Kan Rasulullah ini masalahnya karena yang ditanya tentang bagaimana kehidupan Rasulullah. Ya, dari awal saya harus bingkai dulu ya. Rasulullah kan istrinya banyak ya. Gitu ya. Soalnya ini kadang-kadang jadi sensitif ini. Rasul kan poligami yang jelas gitu kan ya. Artinya di antara persoalan rumah tangga Rasul karena poligaminya itu kan gitu. Itu maksudnya. Ini bukan berarti kemudian ngajari bapak-bapaknya, enggak juga gitu. Ingin ngasih tahu aja, beda kalau ngasih tahu dengan ngajari. Jadi Rasul itu kan di antaranya konflik itu karena itu antar istri gitu. Intinya kan kecemburuan. Intinya kecemburuan. Cemburu itu pada dasarnya tidak salah. Cemburu itu bukan dosa pada dasarnya. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah melarang istrinya cemburu dengan istri yang lain gitu ya. Karena cemburu itu bukan dosa. Kalau cemburu dosa dari awal Rasulullah pasti akan melarang istri-istrinya untuk cemburu. Enggak boleh cemburu karena itu dosa. Tapi ketika kita tahu bahwa antara istri Rasulullah SAW suka ada pergesekan gitu loh. Ini kan berarti karena cemburu. Jadi cemburu pada dasarnya, bahkan cemburu itu positif pada dasarnya. Karena cemburu itu ya wajar ya, ada apa istilahnya, rasa memiliki lebih gitu ya. Kan otomatis lah setiap istri itu merasa ingin dirinya adalah yang nomor satu. Wajar aja, itu manusiawi gitu loh, manusiawi. Ingin merasa bahwa dirinya itu yang paling dicintai gitu loh. Itu wajar kan? Masa enggak sih gitu ya. Sehingga pernah antara beberapa istri Rasulullah itu pernah ada gesekan, tapi tadi dasarnya cemburu. Maka ketika dasarnya cemburu Rasulullah santai, Rasulullah tuh nggak baper gitu loh. Jadi pernah satu ketika begini, Rasulullah sedang di rumahnya Aisyah, menerima tamu. Gitu, ada beberapa orang tamunya, lumayan banyak. Nah, kemudian istrinya yang lain yaitu Ummu Salamah tahu ada tamu di rumah Aisyah, tamu Rasulullah SAW, dan tahu bahwa Aisyah tidak punya cukup makanan untuk dihidangkan kepada tamu, gitu loh. Sehingga apa? Ya wajar membantu dia. Jadi dia menyuruh pembantu rumah tangganya, gitu, pembantu rumah, untuk mengantarkan makanan ke rumah Bunda Aisyah. Begitu pembantu ini masuk ke rumah Aisyah, tentu Aisyah tahu ini pembantunya Ummu Salamah. Kemudian
tahu membawa makanan gitu. Dan makanan itu tentu dari rumah Ummu Salamah. Bunda Aisyah, langsung naik itu. Tidak terima apa? Ini kan di rumahku maksudnya. Biar laku ya namanya juga cemburu nggak bisa dilogikakan, artinya diukur secara logika gitu. Marah melihat itu. Coba yang disebutkan Bunda Aisyah tuh mengambil, kalau bahasa kita tuh ulekan lah, ada batu yang suka dipakai di dapur gitu. Itu kemudian wadah makanan gitu, dari Bunda Ummu Salamah itu istilahnya dihantam sama batu itu. Di mana? Di ruang depan, di depan tamu-tamu Rasul, di depan Rasulullah, di depan tamu-tamu Rasulullah. Jadi dihantam, biar pecah di depan tamu. Bayangin. Coba kalau seorang presiden, istrinya kemudian melempar piring depan tamu negara, perasaan kayak gimana gitu? Itu kayaknya jadi headline itu. Biar hancur. Rasulullah tahu ini cemburu aja gitu loh. Apa yang terjadi? Rasulullah kemudian menyuruh pelayan di rumah Aisyah, ambilkan 2 wadah dari dapurnya Aisyah. Yang satu diserahkan ke pembantunya Ummu Salamah, bawa pulang ini sebagai pengganti gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil yang satunya lagi, kemudian beliau jongkok memungut, kemungkinan itu kurma, memungut kurma yang terserak. Sambil ngomong ke tamu-tamunya, ini keterangannya nih, klarifikasinya itu. Gharat ummukum, ibu kalian cemburu, kulu, makanlah. Asik banget ya. Hanya gitu tuh pernyataan Rasulullah SAW. Gharat ummukum, ibu kalian, Aisyah maksudnya, kan istri Rasulullah itu kan adalah ibu bagi semua orang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum. Jadi menjelaskan itu ibu kalian. Jangan kalian anggap macam-macam ya dengan kelakuannya. Itu ibu kalian. Kalau ibu tuh harus dihormati. Kan gitu sama dengan itu. Gharat ummukum, dia cemburu, kulu, makanlah. Rasulullah nggak kemudian, Aisyah ambil ini, dan tahu orang lagi cemburu, lo ngapain juga gitu loh. Ya Allah ya Rabbi, segitunya. Itu contohnya begitu. Makanya tadi konflik itu dalam masalah apa dulu? Masalahnya prinsipil atau tidak prinsipil. Kalau masalah prinsip berarti harus ada ilmu yang lebih kuat mendalam gitu loh. Tapi kalau masalahnya sekedar masalah perasaan, masalah apa, dibuat santai sajalah. Rasulullah SAW tidak canggung, tidak bingung, tidak apa gitu ketika menghadapi kondisi seperti itu, dan berbicara sangat singkat dan padat sekali. Cukup dengan kata gharat ummukum, ibu kalian. Ibu kalian artinya hormati dia. Jangan kalian apa-apakan ya, dengan tindakannya tadi. Dia sedang cemburu, maka makanlah. Itu masalah. Sekali lagi kalau masalah konflik tergantung persoalannya apa. Kalau memang itu biasanya Ustaz ini tentang monogami lah, tentang suami dan istri berkonflik. Lah ya, esensinya tadi. Ini konflik ini dalam masalah-masalah yang sifatnya kan kadang-kadang konflik itu masalahnya masalah sepele gitu. Dari mulai pengen ganti spray kan gitu ya. Kan itu masalah sederhana, kan bisa jadi itu juga jadi konflik dari ingin ganti spray gitu. Spraynya pengen bunganya yang kayak gimana gitu, suaminya nggak setuju. Bisa jadi kan ke mana-mana merembet itu. Yang kayak gini mah jangan terlalu diseriusin gitu loh artinya. Artinya dengan istri ini kepada para suami itu, dengan istri itu sebisa mungkin jangan terlalu serius bawaannya gitu ya. Dibuat suasananya serelaks mungkin. Serius itu ketika mengajari kebahagiaan akhirat itu apa, itu baru serius gitu. Tapi kan kalau untuk urusan dunia gitu, Pak tambah dong uang belanjanya. Kalau ada ya sudah kasih aja. Atau kalau ada ya, kalau nggak ada ya udah bilang nggak ada gitu. Kalau ada mah jangan kemudian boros amat sih ibu gitu. Yang kayak gitu kan semua sederhana saja kan. Nah itu contohnya seperti itu ya. Lebih kepada masalah prinsip konfliknya apa gitu loh. Itu gitu. Kalau memang itu kemudian terkait dengan masalah prinsip, ada bobot-bobot yang berat, kemudian ilmunya rendah, nah maka ketika tidak ada titik temu, Al-Quran mengatakan fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ayo sepakati. Ketika tidak menemukan titik temu gitu ya antara suami istri yang konflik gitu. Artinya ini sudah tidak bisa lagi diatasi berdua, yes oke, tarik orang ketiga dengan cara mewakilkan, masing-masing mewakilkan kepada orang yang bisa dipercaya dari keluarga masing-masing. Dan itu artinya apa? Nanti orang ini yang akan menyerap permasalahannya dan akan berunding. Hasil dari rundingan itulah yang harus diterima secara lapang sebagai hasil musyawarah gitu oleh pasangan suami istri.
Kalau pada dasarnya tidak mau menerima juga ya berarti dari awal memang tidak mau rukun itu mah gitu. Kalau tapi ketika memang niatnya ingin rukun cuman nggak punya titik nggak apa namanya nggak menemukan titik temu tadi, maka panggillah orang luar dalam arti untuk menjadi hakam, pengadil, perwakilan. Tapi dengan niat apapun yang mereka putuskan kita terima dengan lapang dada. In yurida islaha, selama suami istri yang konflik itu memang pada dasarnya ingin rukun, rujuk dalam arti ingin damai kembali gitu ya. Kalau memang yang dicari itu kedamaian, masing-masing niatnya, yuwaffiqillahu bainahuma, pasti akan ada titik temu. Pasti Allah akan mempertemukannya kembali gitu ya. Tapi kalau dari awal pada dasarnya tidak mau ada titik temu, ya memang susah mau memanggil orang dari luar sekalipun gitu ya. Ini harus kembali kepada kematangan mental, sikap dan kedalaman ilmu. Itu intinya. Kalau memang masalah-masalah prinsipil. Kalau masalah yang tidak prinsipil dibuat santai saja, Katanya masalah apapun, katanya sih, ini katanya. Masalah apapun bisa mudah selesai kalau diajak belanja, katanya sih. Saya benar enggaknya mungkin ya tergantung masing-masing. Coba aja diterapkan. Kalau memang iya bisa ya, coba aja. Kenapa tidak sih? Gitu loh. Untuk kebaikan. Betul nggak Ibu-ibu? Baik. Yang tadi Ustaz, yang bagaimana menempatkan seorang sebagai istri. Halo? Ya, gimana? Ya. Bagaimana menempatkan seorang wanita menempatkan sebagai istri dan sebagai ibu di rumah? Istri sekaligus sebagai ibu. Memang ada perbedaan antara istri sebagai ibu. Pada dasarnya kan ketika ya, istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anak, Ustaz. Udah pasti kan? Iya. Itu satu paket bukan? Ya, satu paket. Artinya seakan-akan pertanyaan ini ada benturan gitu loh, sebagai istri dan sebagai ibu. Padahal itu satu paket kan? Ya karena untuk menjadi ibu kan jadi istri dulu kan sebenarnya. Ya. Ada satu sebenarnya ini terkait dengan pertanyaan ini. Ada satu kejadian di Madinah, ya di masa Rasulullah SAW, seorang sahabat wanita menghadap Rasulullah SAW, dan kemudian dengan gayanya pada masa itu, artinya berorasi, menyampaikan opini dengan orasi gitu ya. Artinya dengan pidato gitu lah, pidato. Narasinya luar biasa, indah. Sampai Rasulullah aja terkagum-kagum. Sampai Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabat, kalian pernah mendengar wanita berbicara seperti ini? Anda punya narasi seperti ini? Belum pernah ya Rasulullah. Luar biasa itu. Artinya keberaniannya, mentalnya, kemudian narasi yang dibangunnya, luar biasa itu. Intinya, dia ini memang mewakili kaum wanita di Madinah, para sahabat wanita. Dimulai dari begini. Intinya itu mereka menuntut gitu ya. Menuntut disamakan apa? Disamakan kewajiban, bukan disamakan hak gitu. Karena dalam konsep Islam sebenarnya masalah itu adalah kewajiban, bukan hak gitu. Jadi hak itu adalah apa yang didapat gitu ya, sesuai dengan pelaksanaan kewajibannya gitu lah. Apa yang menjadi kewajibannya? Itu sebenarnya cara berpikirnya, nggak dibalik gitu. Hanya orang kerjaannya rebahan tapi merasa saya punya hak begini loh. Seharusnya saya dapat ini lah. Kamu telah melakukan apa untuk dapat itu? Nah, kaum wanita sahabat wanita di sekitar Rasulullah SAW itu merasa apa? Laki-laki punya peluang untuk mendapatkan pahala lebih besar dan lebih dekat kepada Allah karena ada amalan-amalan yang wajib dikerjakan laki-laki tapi tidak wajib dikerjakan perempuan, terutama jihad. Jadi kaum perempuan itu merasa kami juga bisa terjun di medan perang, kami bisa berlatih untuk menjadi pasukan tentara. Gitu kan masalahnya. Artinya kalau memang jihad itu luar biasa begitu, kenapa kami tidak kan gitu? Itu yang disoal gitu loh, itu yang disoal gitu. Nah, tapi dimulai dengan tadi narasinya itu luar biasa gitu. Ya Rasulullah, aku adalah perwakilan dari kaum wanita di belakangku gitu. Ya Rasulullah gitu. Artinya ini masalahnya sebagai wanita dan laki-laki kan persoalannya itu. Kami
kami ini selama ini adalah yang menyiapkan diri untuk menjadi rahim, atau menyiapkan rahim untuk anak-anak kalian, gitu. Kemudian kami yang melahirkan mereka, anak-anak kalian itu, kami yang kemudian membesarkannya, bla 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 bla, kan gitu. Tapi kemudian dengan segala pengorbanan ini, kami tidak bisa mencapai derajat yang sama dengan kalian karena ada kewajiban jihad ini, gitu ya. Ya Rasulullah, kenapa kami juga tidak punya peluang untuk sama-sama dekat dengan Allah melalui jihad itu? Kenapa kami tidak diwajibkan? Bla bla bla. Intinya di situ sih. Kata Rasul apa? Kan intinya adalah kaum wanita merasa dengan tidak diwajibkannya berjihad, itu kehilangan peluang mendapatkan pahala yang sama, yang setara dengan kaum laki-laki di sisi Allah. Apa kata Rasulullah? Ada cara lain. Artinya bahwa jihad tetap tidak wajib bagi kalian wahai kaum wanita. Dan kalian punya cara lain untuk kemudian bisa mengejar kekurangan dan ketertinggalan itu. Caranya apa? Justru sederhana. Husnu taba'uliki li zaujiki. Kalau kita terjemahkan secara lepas, bagaimana kalian wahai kaum wanita bisa menempatkan diri sebagai sebaik-baiknya istri bagi suami kalian? Nah, menempatkan diri menjadi sebaik-baiknya istri bagi suami kalian. Maka dengan apa yang kalian lakukan itu, setiap pahala yang diraih oleh suami, gitu ya, apapun itu bentuknya, gitu ya, maka otomatis kalian mendapatkannya. Bayangkan kalau laki-laki itu untuk mendapatkan pahala harus gini bla 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 bla, termasuk jihad gitu kan. Itu kan pahalanya luar biasa. Si istri di rumah menempatkan sebagai sebaik-baiknya istri bagi suaminya. Tentu saja bagi suaminya kan juga ada anak-anak di mana istri sebagai ibunya kan. Bisa menempatkan sebaik-baik istri bagi suaminya, maka semua pahala yang didapat oleh suamimu karena perbuatannya, karena amal kebaikannya, kamu ikut mendapatkannya. Asik banget. Tinggal nyedot aja itu, dapat dia, gitu. Luar biasa itu, apa namanya? Ini hadis sahih, gitu ya. Rasul mengatakan itu. Betapa kemudian sebenarnya bahagia betul ya kaum wanita itu. Sebenarnya dengan begitu. Bapak-bapak kita tertantang nih. Jadi ibu-ibu dorong, Bu. Suami itu dorong. Kalau melakukan kebaikan itu jangan yang tanggung-tanggung, jangan yang kecil-kecil. Pahalanya dikit. Dorong suami untuk mengerjakan pahala yang hebat, yang besar-besar. Pak, wakaf Pak. Dengan wakaf itu kan pahalanya mengalir. Kan dia kebagian, dapat pahalanya. Walaupun yang wakaf suami, nggak mesti harus dia yang wakafnya. Nggak mesti harus istri yang wakaf. Dorong aja suami. Kemudian ibu menempatkan diri menjadi sebaik-baiknya istri bagi suami. Udah, beres. Masya Allah itu. Asik ya, ibu-ibu? Asik. Iya, asik banget nih. Bapak-bapak gimana ini? Aduh, Masya Allah, Jadi indah sekali. jadi wanita Ustaz. Hah? Wah, mulai dong iri sekarang. Lebih enakan wanita kalau kayak gini katanya. Aduh. Ustaz, ada lagi nih Ustaz, kenapa masalah kebahagiaan itu tentang materi semua Ustaz? Seperti ada juga istilah, ada uang abang sayang, tak ada uang abang dibuang. Enggak apa-apa, tidak ada uang dibuang, tapi kan kalau ada nyimpan emas batangan, dibuang juga sayang. Gitulah. Sayang ya. Maksudnya yang kita paparkan tadi kan tidak hanya kebahagiaan materi dalam arti, bahkan tadi yang kita paparkan penderitaan dalam arti musibah aja bisa kita maknai sebagai kebahagiaan. Gitu. Musibah bahkan kehilangan, pengorbanan aja menjadi kebahagiaan. Silaturahim itu kebahagiaan loh. Karena ketika kita menjaga hubungan baik dengan keluarga, kan belum tentu semua keluarga itu baik dengan kita. Keluarga itu kan kadang-kadang kan kalau menyakiti juga nggak tanggung-tanggung gitu keluarga. Tapi ketika kita kemudian tidak membalas dan tetap, apalagi kalau keluarga itu, ya seperti kan saya berikan contoh tadi Mistah. Mistah itu miskin. Mistah itu ibunya sepupunya Abu Bakar. Gitu loh. Sepupunya Abu Bakar. Jadi Mistah itu masih keponakan. Gitu loh. Mistah itu miskin. Dia orang baik, tapi nama juga manusia sesekali tergelincir. Nah, tergelincirnya nyakiti Abu Bakar. Pada Abu Bakar itu yang sejak dulu, artinya lama sekali, selalu menyantuninya. Disakiti oleh Mistah.
Makanya Abu Bakar sampai kemudian bersumpah, ini kalau urusan ini selesai, aku akan menghentikan santunanku padanya, gitu. Sampai kayak gitu. Ditegur oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, gitu ya. Jangan sampai orang-orang yang diberi kemudahan, kelapangan rezeki oleh Allah itu bersumpah untuk menghentikan santunannya, kebaikannya, pemberiannya kepada kerabat, keluarga. Nah, silaturahim itu. Apalagi kemudian dia miskin, sebenarnya dia orang baik-baik, orang yang hijrah, gitu ya. Kenapa? Falyafu wal yasfahu, sudahlah, maafkan saja kekeliruannya, anggap aja tidak ada. Karena selama dia itu adalah keluargamu, kerabatmu, dan dia miskin, sementara kamu punya kelebihan, engkau punya kewajiban untuk bersilaturahim. Tetap harus, walaupun dia menyakitimu. Apakah engkau tidak lebih ingin Allah mengampuni dosamu? Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Dengan tadi menahan rasa sakit itu dan tetap menyantuni dia walaupun dia pernah menyakitimu, ketimbang sekedar melampiaskan marahmu dengan dan merasa puas gitu dengan menghentikan bantuanmu padanya, padahal dia memang keluargamu dan layak mendapatkan santunanmu. Mana yang kau pilih? Rasa puas dengan menghentikan santunan kepada keluarga yang menyakiti, atau menyantuni orang yang pernah menyakitimu dan itu keluargamu, tapi dengan begitu Allah mengampunimu? Mana yang kau pilih? Maka Abu Bakar langsung mengatakan, bala ya Rabb, uhibbu an taghfirli, aku lebih ingin engkau mengampuni dosaku. Maka tetap disantuni itu Mistah. Coba bayangkan, itu kan pengorbanan, dan di situ ada kebahagiaan. Kan tadi man sarrahu, siapa yang ingin merasa senang, kan merasa senang itu kan bahagia. Dengan apa? Rezekinya terus dilapangkan, umurnya panjang itu bisa berarti memang bertambah umur, tapi bisa berarti keberkahan umurnya itu yang penting, gitu ya. Maka hendaklah bersilaturahim. Padahal silaturahim itu bisa jadi berkorban, dan lebih banyak berkorban, bahkan kadang-kadang menyakitkan, gitu ya. Itu di situ ada makna bahagia loh. Jadi bukan sekedar menerima kebahagiaan materi, gitu loh. Nah, tentu saja karena kebahagiaan tadi yang dimaksud adalah kebahagiaan yang terkait dengan kebahagiaan akhir kita, yaitu akhirat. Termasuk kalaupun tadi punya kendaraan yang, Rasul mengatakan kendaraan yang nyaman, rumah yang luas, itu untuk supaya apa? Supaya memudahkan kita dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Toh kalau badan kita sehat, rumah kita nyaman, peluang kita untuk bisa kendaraan kita juga nyaman, ketika peluang kita untuk berbuat itu kan lebih besar dan lebih baik ketimbang ketika kita sakit, ketika kekurangan, kan begitu. Maka gunakan segala kelebihan yang kita miliki itu untuk kemudian menjadi atau kita ubah menjadi modal terbaik kita untuk memupuk bekal kebahagiaan di akhirat. Ingat, ketika kita sakit dan ketika kita sehat, peluang untuk berbuat baik kan lebih banyak ketika kita sehat, kan gitu. Ketika kita nyaman dan ketika sempit, kan lebih banyak peluang berbuat baik ketika kita nyaman, kan begitu sebenarnya. Jadi jangan dekat kepada Allah ketika sakit saja atau ketika susah saja. Sayang, saat itu terbatas kemampuan kita dan peluang kita. Ya. Itu maksudnya kenapa aspek duniawi itu menjadi bagian dari kebahagiaan itu, gitu ya. Karena itu penting untuk memfasilitasi kita untuk mencapai kebahagiaan terakhir kita atau kebahagiaan akhirat kita. Ya, Allah Ta'ala alam. Ya, baik. Jadi itu artinya pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Ya, ya. Ada lagi nih, Ustaz. Nggak apa-apa diterusin, Ustaz, ya? Ayo. Udah tambah seru nih kayaknya, Ustaz. Ustaz, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membolak-balikan hati manusia. Oke. Suaranya hilang, Dok. Senantiasa menjadi. Oke, diulang, suaranya hilang tadi, sempat hilang. Oh iya. Suaranya agak itu ya. Iya, oke, diulang lagi. Coba. Ustaz, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membolak bagaimana doa yang dipanjatkan untuk memohon senantiasa menjadi hamba yang patut bersyukur atas segala yang Allah berikan.
Ada teks doanya bahkan. Ada teks doanya di situ. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Artinya ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk itu. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikan hati. Karena Rasulullah sendiri menyatakan innal qalba atau innal quluba baina asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Hati manusia itu artinya ada di tangan Allah gitu ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membolak-balikannya sesuai kehendaknya. Jadi memang manusia itu sulit mengendalikan hati. Pada dasarnya manusia tidak memiliki hatinya gitu. Maka yang ada kalau masalah hati, kita meminta kepada Allah agar hati kita diteguhkan, ditetapkan dalam kebenaran dan kebaikan. Maka untuk itu Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, atau zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah, teguhkanlah, kokohkanlah, itu maknanya sabit itu, sabat itu, hati kami dalam agamamu atau dalam kepasrahan dan ketaatan kepadamu. Jadi kan din itu kita sering artikan agama gitu sebagai sebuah ism ya, subjek gitu ya. Tapi din sebenarnya adalah bentuk sifat. Din itu adalah ketaatan, kepasrahan, kepatuhan yang penuh padamu. Din itu. Sabit qalbi ala dinik gitu. Jadi apapun yang terjadi pada hatiku tidak lepas dari kepasrahan kepadamu. Kan dengan begitu indah gitu apapun yang terjadi di hati. Jadi ketika kita ada masalah sekalipun, kita tidak keluar dari koridor kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu kita ucapkan terus-menerus sebagai doa gitu ya. Tentu saja selain doa, kita harus istilahnya ngelmu. Kita harus tahu ilmu tentang amalan hati gitu ya. Hati itu punya amalan. Sebagaimana fisik kita, amalan fisik kan banyak, amalan fisik ya. Sholat kan ada amalan fisik ini. Jelas kelihatan sekali amalan fisik. Haji amalan fisik. Tapi hati itu punya amalan. Ya amalannya apa? Yaitu ikhlas gitu ya. Kemudian qanaah, kemudian husnuzon kepada Allah. Itu amalan hati semua, itu ridho gitu ya. Kemudian apalagi tawakal. Itu amalan hati. Ilmu tentang amalan hati itu perlu. Sehingga di situ kita menjaga agar hati kita terus kokoh dalam kebenaran, dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagai amalan ya doa tadi itu. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini. Ustaz. Ada lagi nih Ustaz. Ya. Sering banyaknya kajian tentang akhir zaman, banyak orang beranggapan bahwa dunia bukanlah hal yang penting lagi, sehingga harus fokus saja pada hari akhirat, termasuk dalam mengarahkan pendidikan anak, tren menyolahkan anak ke sekolah tahfiz dan sebagainya. Apakah yang seperti ini tepat adanya, Ustaz? Jadi, coba saya ingin menggarisbawahi redaksinya tadi yang pertama, ya. Jadi masalah sering ditemukan atau didapatkan dari kajian tentang akhir zaman. Karena ini akhir zaman, kita harus fokus akhirat, dunia tidak penting lagi. Nah, diksi ini saya garis bawahi. Bagaimana dengan fokus ke akhirat, dunia tidak penting. Sekarang, peluang kita untuk mendapatkan kebaikan di akhirat, gitu, peluang untuk meraih kebaikan di akhirat, itu dengan melakukan apa coba? Dunia. Lah ya iya. Peluang kita itu kan dunia, kita tidak punya peluang lagi kan. Artinya apa ya? Kan akhirat itu konsepnya, akhirat itu adalah tempat kita menerima balasan kan? Menerima balasan. Nah, balasan dari apa? Dari apa yang kita lakukan gitu ya. Artinya sikap kita, kerja kita, bobot amal kita di dunia yang terkait dengan dunia. Itu yang akan menentukan baik buruknya imbalan ataupun balasan yang kita terima di akhirat. Lah kalau memang masalahnya tadi bahwa kita di akhir zaman dan akhir zaman itu artinya
Ya tinggal meledak sajalah kiamat, katakanlah begitu gitu loh secara pesimisnya gitu. Padahal betul kita memang di akhir zaman, tapi siapa yang pernah tahu kiamat meledak kapan? Kalau ada kalkulasi matematika yang kemudian bisa mendekatkan tentang kiamat itu kapan terjadi, saya merasa apa ya? Ini sudah pasti bohongnya itu. Karena kalkulasi itu sudah tidak mungkin pada dasarnya. Karena ini ilmu gaib. Ilmu gaib itu Rasulullah SAW aja mengatakan tidak tahu kiamat itu kapan. Gitu. Jibril saja tidak tahu kiamat kapan. Lah kita dengan keterbatasan nalar kita kemudian mengotak-atik kiamat itu sekian tahun lagi. Waduh, kacau balau. Oke. Sekali lagi, kalaupun kiamat itu tahun depan, dan kita ingin bahagia di akhirat gitu kan, setelah kiamat. Sekarang untuk supaya bahagia di akhirat, berarti kan kita punya waktu 1 tahun di dunia ini. Nah, apa yang kita lakukan di dunia inilah yang akan menentukan kebahagiaan kita di akhirat. Ya kalau kita memang fokus untuk kebahagiaan akhirat, ya tanamlah amal baik di dunia sebaik mungkin. Makanya pergunakanlah sisa waktu yang kita miliki itu untuk melakukan amalan-amalan yang bobotnya bukan lagi ordinary tapi extraordinary. Dari sedekah ke wakaf. Itu contohnya kayak gitu. Karena itu pahalanya lebih tinggi. Lah untuk bisa wakaf, berarti Anda harus punya harta. Kalaupun harus punya harta, berarti ayo bisnis, ayo bekerja, kumpulkan uang dengan tentu cara yang halal sebanyak-banyaknya agar bisa berwakaf sebanyak-banyaknya. Gitu loh. Dengan cara itulah Anda kemudian bisa berharap akan mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat. Kan begitu. Lah, bagaimana berpikir ingin fokus ke akhirat dalam arti mendapatkan balasan terbaik di akhirat, sementara sudahlah kita tinggalkan, terus di dunianya kita ngapain? Waktu itu kita lewat dengan rebahan? Gimana? Ini kontradiktif sekali. Di dunia rebahan dalam arti, tapi ingin fokus ke akhirat. Lah nggak bisa begitu. Ya artinya ngaji saja. Lah, Rasulullah SAW dalam pesannya apa? Tentang akhir zaman. Seandainya, ini bagi seorang mukmin, seandainya, lihat, seandainya tahu besok kiamat akan meledak. Sementara hari ini, ingat cuma tinggal 24 jam katakanlah begitu. Dia masih memegang atau memiliki 1 bibit, maka dia akan tanam hari ini. Loh, Rasulullah nggak mengatakan kalau seorang mukmin tahu kiamat meledak besok, maka tinggalkan semuanya, ambil sejadah, baca Quran. Sebenarnya bahwa seorang mukmin baca Quran itu nggak perlu menjadi sesuatu yang itu memang sewajarnya seorang mukmin baca Quran kan. Tapi justru makanya Rasulullah menegaskan, lakukan sesuatu yang bermanfaat, bobotnya bermanfaat, walaupun hasilnya, ya siapa yang nggak tahu secara nalar. Hari ini ditanam, besok meledak. Mau panen apa? Seakan-akan loh sia-sia, nggak sia-sia, karena bobotnya ada apa yang kamu tanam, apa yang kamu kerjakan. Gitu loh. Di situ bobotnya. Gitu ya. Bahwa sekecil apapun waktu yang dimiliki, saya akan mengisi waktu itu dengan sesuatu yang berbobot, bermanfaat, gitu ya. Dan itu bukan hanya baca Quran. Rasulullah menggambarkannya dengan menanam benih, gitu ya. Coba bayangkan ya. Itu dia. Jadi nggak harus anak kita harus ikut tahfiz 30 juz gitu. Kalau masalah tahfidz ya tahfidz aja. Tetapi dengan tahfidz itu bukan berarti kemudian tahfidz aja, nggak perlu kemudian pertanian, nggak perlu. Ya, menurut saya kenapa jadi begini gitu? Artinya kan tahfidz itu bahkan sebenarnya kan tahfidz itu kan tidak berbenturan dengan untuk menjadi insinyur, untuk menjadi dokter, kan nggak bertentangan kan? Gitu ya. Yeah. Nah, tapi ini dimulai dari masalah, saya agak mengkhawatirkan dengan pengajian-pengajian akhir zaman ini karena terlalu berani, kebablasan sebagian, sampai kemudian bisa memprediksi gitu, atau sampai kepada dugaan berapa tahun lagi, gitu loh. Iya, katanya umur umat Islamnya cuma 1.500 tahun ya, Ustaz. Kalau itu jadi ukuran kiamat, dari awal juga semua orang tahu kiamat itu kapan, tapi nggak pernah para ulama kita sepanjang sejarah menyebutkan bahwa kiamat itu di tahun 1.500 dari usia umat Islam. Gitu loh. Kiamat itu bukan hanya umat Islam, tapi kan semuanya pada dasarnya. Nah, berarti kalau begitu 1.500 tahun berapa tahun lagi? 58 tahun lagi. Berarti kira-kira tahun berapa kalau 50 tahun 58?
2070. 2070. Kalau begitu semua proyek taruhlah proyek infrastruktur itu. Jangan dibangun dengan untuk bertahan 100 tahun, rugi. Karena bahannya lebih mahal dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang punya yang sekarang baru punya anak, kemudian nanti cucu nggak usah disekolahin. Ngapain disekolahin cucu? Orang kemudian artinya beberapa tahun, mendingan sekarang kumpulin bekal agar cucu nanti udah tinggal makan sampai meledaknya kiamatnya. Ngapain disekolahin capek-capek keluar duit gitu kan. Itu konsekuensi logisnya ya. Ya. Syukran jazakallah Ustaz. Waktu kita sudah habis. Alhamdulillah. Ini tanya jawab kita kayaknya dan ada juga pertanyaan. Cuma karena waktu sudah mau asar, nampaknya kita sudahi dengan acara kajian hari ini. Mudah-mudahan sih kedepannya bisa diundang lagi Ustaz ya. Kayaknya belum masih koma nih, belum titik nih. Ilmu jangan titik. Banyak pecahannya. Karena kajian sirahnya belum masih sedikit. Belum masuk. Iya betul. Memang kajian keluarga yang banyak Ustaz ya. Iya. Malum Ustaz di dokter gigi banyak ibu-ibu ya. Ustaz, untuk akhirnya kita minta Ustaz doa penutup Ustaz. Baik. Ustaz. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amri rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.